Ya, halo, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kita akan bahas update dari beberapa match tadi malam dari liga-liga top Eropa, yaitu dari IPL, La Liga, dan juga Serie A. Dari satu hari sebelumnya ada Newcastle United yang ditahan imbang oleh Luton Town 4-4, Spurs dan juga ditahan imbang oleh Everton 2-2. Sementara Aston Villa mereka kembali ke jalur kemenangan, menang cukup mudah 5-0 lawan Sheffield United. Dan tadi malam ada beberapa pertandingan seru, yaitu MU yang berhasil menang 3-0 melawan West Ham United, sehingga peluang mereka untuk tetap menjaga di 4 besar lebih terbuka lebar. Sementara Chelsea kembali menelan kekalahan di kandang sendiri melawan Wolves 4-2. Dan big match antara Arsenal dan juga Liverpool akhirnya diselesaikan oleh Arsenal dengan skor yang cukup meyakinkan 3-1. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Nanti juga ada update dari La Liga, Barca yang kemarin menang, dan juga semalam Real Madrid ditahan imbang oleh Atletico Madrid. Oke, kita bahas dari Chelsea dulu. Semalam Chelsea main di kandang melawan Wolves. Wolves itu di atas kertas memang tim papan tengah, tapi mereka dari segi permainan mereka cukup bermain terbuka. Kalau kita lihat dari line up, Chelsea cenderung menurunkan beberapa pemain inti mereka, sementara Wolves bermain dengan line up yang kurang lebih sama ketika mereka kalah melawan MU. Gue nggak nonton match itu karena saat itu matchnya main berbarengan sama MU. Gue lebih menarik nonton MU, jadi gue nyalain dua layar waktu itu. Di menit 60-an gue lihat, cek lewat live score udah 3-1 Chelsea ketinggalan, dan gue nyalain handphone dan gue coba lihat dari segi matchnya, pertandingannya. Ya, ketika skor sudah 3-1 mereka berusaha untuk menekan Wolves. Mereka lebih menguasai dan Wolves lebih bertahan di babak sendiri karena mereka sudah unggul 3-1. Tapi dari segi Chelsea, mereka tidak meng-create banyak peluang, bahkan mereka tidak bisa untuk melakukan kreativitas dan juga inovasi atau kombinasi untuk membongkar pertahanan dari Wolves. Dan akhirnya apa yang terjadi, Wolves mendapat satu counter attack dan terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh Malo Gusto sehingga penalti dan diselesaikan oleh Matheus Cunha. Skor menjadi 4-1 dan itu adalah game over itu di menit 80-an kalau nggak salah. Meskipun Chelsea dapat satu gol heading lewat Thiago Silva, tapi ya pertandingan selesai di situ. Hasil ini membuat Chelsea lebih jauh lagi posisinya dari 5 besar, 4 besar. Dan mereka masih di rank 10-11. Sementara Spurs kemarin ditahan imbang oleh Everton 2-2, dan juga Newcastle yang ditahan imbang oleh Luton Town 4-4. Ini menunjukkan bahwa Luton Town klub dari rank 18, 17, 16 lawan Newcastle yang kemarin finish di posisi 4 besar, mereka bisa melawan. Luton Town ini di atas kertas tim papan bawah, tetapi dari beberapa match mereka itu cukup menyulitkan tim-tim papan atas, seperti kemarin waktu Arsenal, Manchester City pun kesulitan di situ, Liverpool juga, dan Arsenal juga waktu mereka menang 4-3 kalau nggak salah atau 2-3. Jadi memang ya IPL ya ini, kalau mereka ketemu antara tim Big Six melawan tim-tim menengah ke bawah, cenderung mereka kesulitan karena motivasi dari
tim menengah ke bawah ketika ketemu tim besar motivasinya cenderung lebih besar daripada melawan tim-tim lain. Dan kita ke MU yang kemarin menang 4-3 melawan Wolves. Gue nonton match itu tapi gue nggak bikin review karena match itu udah terlalu larut, dan di hari itu nggak ada banyak match, jadi gue bahas, pastinya udah dibahas di media-media lainnya. Jadi berdasarkan match kemarin dan juga tadi malam, MU bermain cukup bagus dan cukup konsisten karena beberapa pemain penting mereka sudah kembali, Lisandro, Maguire, Casemiro, dan itu sangat ngaruh di lini tengah mereka. Dan tadi malam mereka bermain melawan West Ham, mereka menang 3-0 dan layak menang dari segi permainan. Kalau dari line up kita lihat dari Maguire, Maguire di belakang, Lisandro, kanan Dalot, kiri Luxau. Dengan 2 DM mereka yaitu Casemiro dan juga Kobbie Mainoo. Di depannya ada Bruno, kiri Rashford, kanan Garnacho, dan di tengah ada Højlund kembali mencetak gol. Sementara West Ham menurunkan hampir praktis pemain terbaik mereka. Tapi dari segi permainan memang MU layak menang. Secara permainan mereka menguasai, mereka meng-create changes, dan pemain dari West Ham hampir semua itu main jelek ya. Yang praktis yang cukup bagus itu cuma Muhammad Kudus, yang lainnya nggak kelihatan sama sekali. Dan itu membuat MU kemenangan ini membuat MU mendekati Big Six. At least poin mereka gapnya nggak terlalu jauh antara rank 5, 6 dan rank 4. Dan pemain mereka seperti Casemiro BTW kemarin main jelek. Dan satu kerugian besar dari MU yaitu Lisandro Martinez kembali cedera. Ini suek ya kalau gue bilang. Dia baru main 2 match kalau nggak salah, main full lawan Wolves kemarin dan juga semalam lawan West Ham, dan kembali cedera lagi. Ini sesuatu yang sangat merugikan bagi Manchester United karena ya kita tahu pemain MU yang cedera itu hampir praktis pemain kunci mereka. Casemiro, Maguire, Lisandro, dan itu sangat kelihatan di 2 match terakhir di mana peran dari Lisandro dan juga Casemiro itu memberikan balance antara lini belakang dan juga lini tengah, sehingga sirkulasi bola dari build up-nya dan juga progresi passing-nya ke depan itu bisa berjalan lebih bagus kalau ada 2 pemain itu. Dan ditambah Kobbie Mainoo yang akhir-akhir ini sering main bagus, jadi dia memberikan balance di tengah daripada McTominay yang main di situ sama Casemiro. Ya, ini suatu kerugian besar untuk MU. Ya semoga saja Lisandro nggak absen terlalu lama. Kita bahas ke Arsenal ngelawan Liverpool. Ya, ini match yang di atas kertas 50-50 berdasarkan permainan. Kita tahu semua karena kalau Liverpool di musim ini sering main gak bagus tapi menang cukup meyakinkan, biasanya dengan skor besar. Dan Arsenal mereka main bagus tapi minim cetak gol karena mereka nggak punya goal getter. Dan semalam mereka ketemu Liverpool. Ya, orang bilang kalau Liverpool hebat bla 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 gini. Ya, untuk gue Liverpool adalah ya salah satu title contender perburuan gelar musim ini. Namun dari segi permainan sebenarnya itu enggak banget loh Liverpool. Mereka itu dalam masa transisi, kita semua tahu di mana
pemain tengah mereka itu sering dirotasi karena nggak konsisten, nggak works, nggak jalan. Dan semalam yang dimainkan itu McAllister, Curtis Jones, sama Gravenberch. Dari 3 pemain tengah itu yang praktis main lumayan, bukan bagus ya, lumayan, itu cuma McAllister. Sisanya nggak jalan sama sekali. Dan ketemu Arsenal yang bermain cukup luar biasa. Dari beberapa match terakhir kita sering lah lihat Arsenal main bagus tapi ya minim cetak gol itu. Mereka cetak golnya yang susah. Kalau mereka main bagus, mereka create chances. Dan semalam seperti dibuka semua sisi apa kurangnya dari Liverpool ini. Mulai dari biasanya mereka kalau di musim ini Klopp itu sadar kalau lini tengah mereka itu nggak jalan, belum mempunyai chemistry yang bagus, sehingga mereka cenderung melakukan direct football, dan directnya itu hampir semua bola itu nyampe. Jadi mereka tarik lawan ke depan untuk paksa lawan naik ke depan, dan setelah lawan ke depan mereka mempunyai banyak space di depan, dan pemain depan mereka akan lari cari ruang. Disitulah bola direct mereka lakukan. Karena apa? Karena dari segi kreativitas dari lini tengah mereka itu nggak jalan. Dan di pertandingan semalam kreativitas mereka dari lini tengah itu nggak jalan, dan direct football yang biasanya mereka lakukan di beberapa match karena menyekip lini tengah itu melawan Arsenal semalam gak jalan juga. Apa yang terjadi? Selesai mereka. Hampir the whole team main jelek dari Liverpool. Mulai dari Van Dijk, ya Van Dijk lumayan lah. Alisson jelek. 2 gol itu harusnya nggak boleh terjadi untuk kiper sekelas Alisson. Dan di depan Jota hampir nggak kelihatan. Gakpo ya, Luis Diaz yang agak mendingan. Sementara dari Arsenal ya praktis dari semua mereka main bagus. Yang kurang itu mungkin cuma Ben White. Ya kita tahu lah Ben White kayak apa, emang katrok pemain itu. Tapi dengan hasil ini membuka lagi perburuan gelar semakin terbuka, yaitu antara Arsenal, Manchester City dan juga Liverpool. Ini akan lebih seru, dimana jaraknya hanya selisih 2 poin, tapi Liverpool masih punya 1 match yang belum dimainkan. Tapi semua bisa terjadi, dan kita tunggu di match-match selanjutnya. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.